Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan di halaman berikutnya. Jadi halaman yang akan kita coba kerjakan sekarang, desain bootstrapnya adalah menggunakan halaman keranjang belanja. Ya, ini saya tampilkan desainnya di Figma. Ya, jadi kita punya halaman beranda. Ya, sudah kita kerjakan desainnya sebelumnya seperti ini di bootstrap. Sekarang kita akan lanjut ke bagian keranjang belanja. Nah, di mana untuk keranjang belanja ini nanti akan kita tampilkan seperti ini kurang lebih desainnya ya, ketika kita menekan atau klik tombol keranjang belanja yang ada di bagian navbar yang ini. Nah, sekarang saya coba perlihatkan ini tombolnya. Nah, jadi nanti harapannya ketika saya klik tombol ini, oke, nanti akan muncul halaman ini keranjang belanja. Nah, proses pembuatannya seperti apa? Jadi saya akan jelaskan secara bertahap. Oke. Nah, ini kita mulai dari desain halaman beranda yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, caranya kita akan copy dulu filenya, yaitu index.html. Ini halaman beranda yang tadi kita copy seperti ini. Namanya akan saya ubah menjadi keranjang belanja. Syaratnya tanpa spasi, jadi saya akan menggunakan tanda strip di sini. Oke, seperti ini, keranjang strip belanja.html. Nah, setelah itu, sekarang kita buka filenya di Sublime Text. Ya, ini dia filenya. Oke, keranjang belanja. Ini akan kita kerjakan sekarang. Oke, untuk di awal, nah di bagian index, di bagian navbar, kita cari di bagian tombol keranjang belanja. Nah, di sini saya sudah membuat tombolnya, yaitu ini, menggunakan tag elemen a, ref, kemudian ini kelasnya, dan juga ini saya tambahkan notifikasinya seperti ini. Nah, di sini yang perlu kita ubah adalah di bagian refnya. Jadi yang awalnya tanda pagar seperti ini akan saya ubah menjadi keranjang belanja.html. Ya, seperti ini, keranjang belanja.html. Jadi ketika kita klik nanti tombol keranjang belanjanya, dia akan mengarah ke halaman ini. Oke. Cara kerjanya seperti itu. Nah, ini silahkan disimpan. Setelah kita ubah, kemudian di keranjang belanja.html kita juga akan ubah linknya. Ini tombol keranjang belanjanya. Oke, kemudian kita simpan lagi. Oke, jadi itu perubahan di awal yang perlu kita sesuaikan. Kemudian di bagian menu. Ya, di sini ada bagian menu, di mana awalnya untuk menu itu ada di beranda, maka dari itu kita menambahkan kelas aktif di sini. Nah, sekarang untuk di halaman keranjang belanja HTML, menu aktifnya ini kita hilangkan kelasnya. Kita hapus. Untuk area current page-nya juga kita hapus, sehingga dia sama dengan menu yang lainnya. Ya, jadi tidak ada menu yang dibuka di sini. Semua sama. Oke, karena yang dibuka di sini adalah halaman keranjang belanja, bukan halaman beranda, bukan kategori, bukan produk, atau bukan kontak. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang kita coba lihat hasilnya di web browser. Ini halaman beranda, kita coba refresh. Sekarang kita klik di tombol keranjang belanja. Oke, kalau kalian perhatikan di sini, ini sudah pindah ke keranjang belanja.html. Ya, yang awalnya beranda tadi sudah pindah ke keranjang belanja.html. Nah, sekarang desain isinya inilah yang perlu kita ubah atau kita sesuaikan sehingga menjadi seperti ini. Oke, jadi akan saya hapus semua, mulai dari slidernya akan saya hapus, kemudian kategori produknya akan saya hapus, produk terbarunya juga akan saya hapus. Ya, kita mulai dari slider. Bisa blok. Slidernya saya hapus, kemudian saya simpan.
Setelah itu saya refresh. Oke, slidernya sudah hilang. Kemudian kategori saya blok seperti ini, saya hapus, saya simpan. Kategorinya sudah hilang. Kemudian terakhir untuk bagian produk juga saya akan hapus. Ya, jadi jangan sampai salah dalam menghapus bagian-bagiannya. Nah, ini saya akan hapus seperti ini. Oke, kemudian saya simpan, setelah itu saya refresh. Nah, jadi yang kita sisakan tinggal navbarnya saja. Oke, nah jadi untuk di bagian navbar, seharusnya ketika saya klik beranda di sini, dia akan berpindah ke halaman beranda. Tapi di sini belum bisa ya, untuk logonya juga belum bisa. Nah, kalian bisa menambahkan di HTML-nya seperti ini. Ya, di beranda di sini, di ref-nya kita bisa tambahkan nama file untuk berandanya, yaitu index. Ya, kalau nama file kalian berbeda, nanti silahkan disesuaikan. Index.html. Begitu juga dengan logo. Ref-nya kita bisa isi dengan index.html. Nah, kalau nanti kalian punya halaman-halaman lain, nanti kalian tinggal ganti ref-nya ke tanda pagar ini menjadi alamat atau nama file yang kalian buat. Oke, begitu juga di file index-nya. Ini sama, tanda pagar logonya kita ganti menjadi index.html. Kemudian ref untuk berandanya kita ubah menjadi index.html. Nah, sekarang ketika kita buka webnya, kita refresh, kita klik beranda, dia berpindah ke sini. Saya klik keranjang belanja, pindah ke sini. Oke. Nah, ini kita lihat sama seperti ketika kita membuat prototype pada Figma. Ya, tombol-tombolnya bisa kita klik untuk berpindah ke halaman yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang untuk navbarnya masih sama seperti sebelumnya. Nah, tinggal kita isi dengan ini. Yang pertama, tulisan keranjang belanja. Nah, tulisan ini terdiri dari 12 kolom. Ya, gridnya bisa kalian lihat seperti ini. 12 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sekarang kita buat codingnya. Nanti tujuannya akan tampil di sini. Oke, saya buka keranjang belanja.html. Nah, saya buatnya di bawah navbar di sini. Tapi masih di dalam kontainer, jadi penutup kontainernya jangan kalian lewatkan. Saya buat di sini. Ini adalah bagian judul halaman. Saya buat row seperti biasa. Div kelasnya row. Kemudian di dalam row saya tambahkan div lagi untuk membuat kolomnya. Oke, kolom yang saya gunakan tadi kolom 12. Nah, kalau kolom 12, kalian sederhananya bisa membuat, tidak perlu membuat seperti ini, MD12. Kalian cukup membuat seperti ini, col strip 12. Atau kalau mau disederhanakan lagi, bisa membuat seperti ini, col saja. Kemudian kita isi judulnya di sini. Untuk judul halaman, saya akan menggunakan tag elemen H1. Tulisannya bisa kita copy dari sini. Kemudian kita simpan. Kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Keranjang belanja. Oke, kalau kalian mau ubah stylenya, kalian bisa copy CSS-nya seperti biasa. Kalian select tulisannya, kalian klik, pindah ke inspect, kemudian cari di bagian CSS. Kita akan copy di bagian ini yang kita perlukan saja, tidak perlu semua. Ini saya copy. Kemudian saya akan implementasikan di sini. Nah, jadi ini saya tambahkan pengenalnya dulu. Saya tambahkan kelas. Nama kelasnya bebas, kalian bisa tentukan sendiri. Nah, contoh misalnya di sini saya kasih nama teks judul halaman. Judul halaman. Ya, syaratnya tanpa spasi. Kemudian saya tambahkan di custom CSS-nya. Karena dia kelas, jadi saya awali dengan tanda titik. Teks strip judul halaman. Ya, atau kalau misalnya supaya konsisten pemisahnya, karena di sini kita menggunakan pemisah berupa tanda strip,
kalian juga bisa menggunakan tanda strip semua ya untuk pengganti spasi supaya konsisten. Nah, ini jadi saya akan samakan seperti ini, judul, strip, halaman. Kemudian stylenya tinggal saya paste di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini dia stylenya. Oke. Mengenai jarak dan lainnya, nanti silahkan kalian sesuaikan. Nah, berikutnya saya akan tambahkan ini. Jadi ada 3 produk di sini. Nah, untuk produk-produk ini saya akan tambahkan menggunakan tabel, di mana tabelnya terdiri dari beberapa kolom yang nanti bisa kita sesuaikan. Kemudian nanti di bawahnya kita tambahkan totalnya dan juga ada tombol selesaikan pembayaran. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan teorinya dulu. Untuk membuat tabel, kalian bisa lihat di webnya Bootstrap di menu dokumen di sini, Docs. Kemudian kalian pilih Components, kemudian scroll ke bawah, kita cari bagian tabel. Oke, mungkin salah posisi bukan di bagian Components. Saya coba cari di konten. Ya, di sini. Di bagian konten, di sidebar, kalian bisa buka konten, kemudian kalian buka tables. Ya, di bagian tabel sini, ya kita nanti akan cari contoh yang paling menyerupai dari contoh tabel yang kita perlukan. Nah, di mana yang perlu saya sampaikan di sini, tabel yang akan kita gunakan itu adalah tabel yang responsif. Artinya, ketika kita buka di smartphone, tabelnya juga akan bisa tampil secara normal, ya tidak terpotong, tapi semuanya ini bisa akan dilihat secara keseluruhan, mulai dari foto produk, judul, harga, quantity, total harga, dan juga tombol untuk menghapusnya. Oke, nah kita cari di bagian tabel responsif. Nah, ini ada responsive tables. Contohnya seperti ini. Nanti tinggal kita isi gambar, tombol, dan sebagainya. Codingnya ini, tinggal kalian copy. Coding ini tinggal kalian copy. Sekarang kita pindahkan ke coding HTML-nya. Kita letakkan di bawah tulisan keranjang belanja. Oke, nah jadi kolomnya tadi ini kolom 12, saya tambahkan col 12 seperti ini. Nah, untuk tabel saya gunakan kolom yang sama juga, masih berada di dalam row. Oke, atau supaya kalian tidak bingung antara row dan kolom harus seperti apa, saya buat aja row barunya di sini di bawahnya. Sama seperti sebelumnya, div class row, kemudian di sini saya tambahkan kolom sama seperti tadi. Nah, jadi dia menggunakan kolom keseluruhan. Ya, ini tabelnya. Tabel ini menggunakan kolom keseluruhan, yaitu totalnya adalah 12. Nah, berarti di sini kelasnya saya gunakan kelas col 12. Nah, barulah coding yang tadi saya copy saya taruh di sini di dalam kolomnya. Oke, strukturnya kurang lebih seperti ini. Bisa kalian amati di sini. Ini untuk tabel yang kita copy tadi. Dia memiliki kelas pembungkus yang bernama tabel strip responsive. Kemudian di dalamnya baru ada tag elemen tabel dengan kelas tabel. Nah, nanti isinya kita akan tambahkan di sini di bagian titik-titiknya ini. Ini kita simpan dulu, kita refresh webnya. Nah, belum terlihat ada perubahan memang di sini karena kita belum menambahkan baris dan juga kolom-kolomnya. Oke, jadi saya coba tambahkan dulu. Untuk tabel nanti terdiri dari foto produk, kemudian ada nama produk, kemudian ada harga produk, harga satuan, kemudian ada quantity, ada harga total, dan juga ada tombol hapus. Oke, jadi ini kita buat dulu untuk tabel headernya.
untuk masing-masing kolom. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Saya akan bagi di sini. Caranya ini sama seperti teori yang saya sampaikan saat teori tentang HTML sebelum kita belajar Bootstrap. Saya tambahkan TR di sini atau tabel row. Kemudian kita tambahkan tabel headernya. Ini untuk foto produk. Kemudian yang kedua untuk nama produk. Kemudian yang ketiga untuk harga satuan. Kemudian yang keempat tadi untuk quantity atau kuantitas. Kemudian yang kelima ada harga dan juga ada tombol hapus. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tabel headernya. Sekarang kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini: foto, nama produk, harga satuan, kuantitas, harga, dan tombol hapus. Oke, ini baru untuk tabel headernya. Sekarang kita isi dengan isiannya, yaitu gambar dan sebagainya. Oke, sekarang kita mulai. Jadi di bawah TR yang tadi, saya akan buat TR yang baru. Di dalam TR saya tambahkan TD. Ya, ini untuk foto produk. Untuk foto produk, kalian bisa menambahkan sendiri dengan gambar yang sudah kalian simpan sebelumnya. Nah, kebetulan tadi saya sudah download beberapa contoh gambar. Saya akan gunakan gambar yang sudah saya punya sebelumnya, atau kalian bisa gunakan download lagi gambar yang kalian buat di Figma. Oke, saya contohkan. Misalnya saya membuat di sini tag elemen img, tekan tombol tab, kemudian di bagian search-nya saya akan cari gambar yang akan saya gunakan. Nah, foldernya assets, masuk ke folder img, nama gambarnya. Oke, saya coba pakai gambar ini. Gambar daging ayam, yaitu produk ketiga protstrip3.png. Oke, ini dia gambarnya, sudah berhasil tampil di sini. Nanti ukuran gambar kita juga bisa setting. Ya, kita samakan CSS-nya dengan yang ada di Figma. Atau langsung saja kita pakai ini CSS-nya. Kita klik pada gambar, kemudian kita pilih tab inspect di sini, kita lihat di bagian CSS-nya. Nah, di sini sudah ada mengenai background dan sebagainya. Kita pilih bagian untuk border bisa, dan juga ini yang terpenting lebar dan tinggi gambarnya. Ya, jadi lebarnya saya gunakan 170 supaya sama dengan di Figma. Ya, berarti image-nya saya tambahkan kelas. Misalnya nama kelasnya img chart. Oke, sekali lagi nama kelas yang kalian custom, kalian bisa tentukan sendiri namanya. Saya berikan nama img strip chart. Saya tambahkan di CSS-nya titik img strip chart. Tadi lebarnya adalah 170 pixel. Kemudian tingginya saya pakai auto, jadi dia akan menyesuaikan nanti. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk Figma itu di sini ada garis pinggirnya. Kalau kalian perhatikan, garis pinggir ini CSS-nya adalah di bagian border, ini dia. Ini saya copy. Kemudian saya tambahkan di CSS-nya. Oke, seperti ini. Kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, ini sudah ada. Kalau belum sesuai, jadi kita tambahkan lagi. Oke, nah ini. Jadi di dalam gambar ini dia tidak kotak persegi, tapi ada lengkungan di setiap sudutnya.
Itu kalian bisa tambahkan ini border radius. Ini kita copy, kita tambahkan di CSS nya. Nah, seperti ini. Kita refresh. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, dan style lainnya bisa kalian tambahkan sendiri. Oke, setelah itu kita tambahkan nama produk. Nama produk, misalnya saya gunakan ini, daging ayam marinasi. Saya tambahkan di HTML-nya, ya pakai tag elemen TD. Oke, ini. Kemudian di bawahnya, saya tambahkan BR. Saya pakai tag elemen small. Ini beratnya misalnya 1,2 kg. 1,2 kg. Kita refresh webnya, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke harga satuan. Harga satuan misalnya seperti ini. Kita buat di sini TD, ini harga satuannya. Setelah itu di kolom berikutnya ada total, ya kuantitasnya berapa. Nah, di sini saya akan menggunakan input, ya saya akan menggunakan input dengan tipenya adalah number. Oke, seperti itu dulu. Kemudian kita coba refresh webnya, hasilnya seperti ini. Sekarang ini tinggal saya ubah sedikit. Kalau di Bootstrap itu yang akan saya gunakan adalah form control. Kalian bisa cari di form sidebar-nya di sini. Kemudian kita cari form control. Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini sudah disediakan oleh Bootstrap. Kalian bisa menggunakan contoh-contoh yang ada di sini. Kemudian kalian copy codingnya, atau simpelnya tinggal kita copy nama kelasnya saja. Ya, yang saya maksud copy nama kelasnya adalah ini. Nama kelasnya adalah form control. Ini saya copy. Kemudian kita tambahkan di input yang tadi kita buat. Ya, di dalam inputnya kita tambahkan kelas yang bernama form control. Ini kita paste di sini. Oke. Kita refresh, tampilannya seperti ini. Untuk lebarnya, karena ini terlalu lebar, kalian bisa isi di bagian CSS nantinya lebarnya berapa. Kita sesuaikan dengan ini. Jadi ini lebarnya adalah 119 pixel. Oke, kita tambahkan di CSS-nya. Nah, ini kita tambahkan kelas baru lagi. Misalnya namanya adalah input kuantitas. Oke, sekarang ini saya tambahkan di CSS-nya. Sini. Dot input kuantitas, stylenya adalah lebarnya 119 pixel. Oke, nah kurang lebih seperti ini lebarnya, tidak terlalu lebar. Berikutnya kita ke bagian harga. Ini kita copy, tambahkan di HTML-nya. Di bawah TD yang tadi kita buat TD baru, tampilkan harga. Kemudian TD terakhir kita tampilkan tombolnya. Nah, untuk tombol ini caranya sama seperti tombol-tombol sebelumnya. Atau kalau contoh yang paling dekat tadi adalah tombol plus yang kita buat di index. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini bisa kalian gunakan atau bisa kalian ketik manual. Oke. Warnanya nanti bisa kalian ubah, kemudian simbolnya juga bisa kalian ubah. Ya, hasilnya seperti ini. Sekarang untuk tombol saya akan ubah menjadi warna merah, dan juga simbol plus ini saya akan ubah menjadi tanda tong sampah seperti ini.
Jadi tong sampahnya ini saya select, kemudian saya akan download, pilih export, saya download format SVG nya, kemudian saya klik export, simpan, oke. Oke, sekarang kita buka di foldernya. Setelah itu kita drag and drop ke Sublime Text. Nah, ini kita blok semua, kita copy. Kita ganti simbol tanda plusnya. SVG yang tadi kita ganti dengan tong sampah. Oke, kemudian warnanya kita ganti menjadi warna merah. Kalau di Bootstrap itu aturannya adalah merah, yaitu danger. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, kalau ini sudah. Untuk angka-angka yang ada di sini seperti ini 2, 1, 1 itu kalian bisa isi sini. Ya, di bagian inputnya kita bisa isi dengan atribut value. Misalnya value-nya 2. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal kita copy baris ini sehingga menjadi 3 buah produk seperti ini, 1, 2, 3. Ya, jadi yang kita copy barisnya dari TR ini sampai TR penutupnya. Ini saya copy, saya salin di bawahnya. Kedua, ketiga. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, nanti tinggal kalian ubah foto dan juga nama produknya. Nah, untuk sementara saya akan ubah fotonya dulu. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian totalnya. Jadi ada biaya pengiriman dan juga total harga, seperti ini. Kemudian di bawahnya ada tombol selesaikan pembayaran. Ya, kita tambahkan di sini. Oke, kita cari bagian bawah penutup dari row-nya. Nah, sekali lagi kalau kalian bingung, kalian cukup klik satu kali di bagian div. Di sini akan ada garis bawah, kita cari pasangannya. Nah, berarti ini benar pasangannya adalah row. Ya, jadi kita akan buat di bawah row yang tadi ini. Berarti saya buat di bawah penutupnya, yaitu di sini. Oke, saya buat row baru. Nah, seperti ini. Kemudian saya buat kolom. Nah, kolom berapa yang akan saya gunakan? Sekarang kita lihat dulu di Figma. Ya, jadi kolom yang akan saya gunakan di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kolom yang akan saya gunakan. Kemudian di sebelah kirinya ini kosong. Oke, jadi ada 5 kolom, di sebelah kirinya kosong. Nah, sekarang saya akan tambahkan di sini di codingnya. MD strip 5. Oke, sementara saya isi tulisan sembarang dulu. Saya ingin melihat hasilnya. Nah, ini saya akan geser ke sini. Ya, sesuai dengan desain di Figma di sini. Saya coba menggunakan margin, margin kiri atau MS, margin start saya pakai auto. Nah, jadi dia sudah bergeser ke kanan. Oke, jaraknya sudah sesuai, tinggal saya tambahkan tulisan biaya pengiriman dan juga total harga. Nah, untuk ini kita juga akan menggunakan tabel. Jadi ada biaya pengiriman,
total harga. Caranya sama seperti tadi, kalian bisa lihat di bagian konten, kemudian buka tables, kemudian kita cari tabel yang responsif. Nah ini, kemudian kita copy scriptnya, kita copy, kemudian kita tambahkan, kita ganti tulisannya yang sembarang tadi. Oke, tinggal kita tambahkan di sini barisnya. Untuk baris yang pertama, ini ada biaya pengiriman. Saya menggunakan tag elemen TH. Kemudian yang kedua, saya gunakan tag elemen TD untuk biayanya. Nah, ini tag elemen TD. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian di bawahnya ada total. Ya, caranya sama. Di bawah TR yang pertama kita tambahkan TR lagi. Kita buat TH. Ini untuk total. Di bawah TH kita tambahkan TD untuk isinya, yaitu IDR 155.400. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, terakhir di bagian bawah kita tambahkan tombolnya. Nah, untuk tombol itu berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi ini kan ada dua kolom. Ini kolom yang pertama, ini kolom kedua. Sedangkan untuk tombol di sini hanya memerlukan satu buah kolom. Nah, kalian bisa menggunakan call span yang ada di dalam tabel. Oke, saya cari contohnya dulu untuk call span-nya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa menjadikan dua kolom itu menjadi satu dengan cara menambahkan call span sama dengan 2. Nah, di sini itu saya akan tambahkan untuk tombolnya. Oke, saya tambahkan di sini TR. Kemudian saya hanya membuat satu TD. Tapi di TD yang saya buat ini saya tambahkan call span-nya yaitu 2. Nah, barulah di sini akan saya tambahkan tombol. Nah, tombol apa? Jadi tombol yang akan saya tambahkan adalah tombol ini, selesaikan pembayaran. Ya, saya tambahkan kelasnya BTN spasi BTN sukses karena saya akan menggunakan warna hijau. Ya, hasilnya seperti ini. Kalau kita mau membuat tombolnya menjadi lebih besar, kalian bisa menambahkan kelasnya menjadi BTN strip LG. Seperti ini, menjadi lebih besar. Dan kalau kalian mau menambahkan lebarnya menjadi full 100% seperti desain ini, sangat lebar tombolnya, kalian bisa menambahkan width-nya menjadi 100. Ya, di Bootstrap itu sudah disediakan, tinggal kita tambah kelasnya menjadi W strip 100. Itu artinya width-nya 100%. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk desain dari halaman keranjang belanja. Nah, ini kita bisa berpindah dari halaman beranda. Kita berpindah ke halaman keranjang belanja. Kita klik ini. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Nah, jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Untuk tutorial berikutnya saya lanjut di video yang berbeda. Terima kasih.